Dimulai saja ya. Tunggu yang lain. Ada sebagian yang izin pada list Pak siapa lagi? Bu Ini nyusul. Bu Dewi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Edi, kemudian rekan-rekan wali kelas yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan terkait kegiatan. Yang pertama ada desiminasi terlebih dahulu, kemudian yang dilanjutkan dengan rencana di semester awal, di semester 1 yang nanti di tahun ajaran baru di bulan Juli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmatnya, baik nikmat Islam, iman, ihsan maupun rezeki yang lainnya sudah dinikmati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Agenda berikutnya terkait kegiatan hari ini ada arahan dari Pak Kepala kepada wali kelas. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai patokan kita pada saat tahun ajaran baru. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, Bapak Ibu kelas yang saya hormati. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dipenuhi oleh rahmat Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlibat curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait kegiatan hari Kamis Pak Jono dan Chef beberapa hari yang lalu dari BPBD ke sekolah kita menyampaikan rencana akan mengadakan simulasi mitigasi bencana. Tolong nanti didampingi anak-anaknya karena melibatkan seluruh warga sekolah. Mengingat di sekolah kita banyak bangunan yang bertingkat, ada juga yang tidak bertingkat. Terus nanti ketika bencana, mekanisme evakuasinya seperti apa, termasuk titik kumpulnya di mana, silakan dikoordinasikan dengan Pak Ahmad, dengan Bu Retno, karena Pak Surno hari ini sampai Kamis ada kegiatan di Serang ya. Makanya nanti saya rekomendasikan Pak Ahmad dengan Pak Surno untuk satpasnya. Nah untuk Wali Asuh kemarin sudah disampaikan, nanti sudah diajak semua, sehingga nanti energi kita untuk menggerakkannya bisa lebih ringan. Terus kemudian terkait persiapan rapat kenaikan tadinya setelah libur lebaran, tapi waktunya terlalu mepet. Bapak Ibu nanti untuk mencetak rapor dan yang lain-lain akan keburu-buru. Makanya kemarin pada saat saya diskusi dengan Pak Jono, sebaiknya sebelum libur, makanya di situ dia pindahkan hari Jumat ya, rapat asesmennya, rapat kenaikan kelasnya. Rapat kenaikan kelas, jika ada anak yang memiliki permasalahan baik itu akademik maupun non akademik atau perilakunya yang dipandang akan berat ketika anak melanjutkan di sekolah kita, Bapak Ibu perlu merefleksikan sudah sampai sejauh mana penanganannya, terus membangun komunikasi ke orang tuanya juga sudah sampai sejauh mana. Jangan nanti ketika kita menentukan keputusan final gitu ya, orang tua perkembangan anak selama 1 tahun itu tidak tahu gitu.
Makanya di situ diperlukan wali kelas sebaiknya lebih mengetahui lebih banyak tentang kondisi anaknya satu persatu, bangun komunikasi dengan guru mapel sehingga keputusan yang diambil tepat gitu ya. Ini kebetulan kalau di sekolah kita kan kasusnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, anak-anak yang ekstrim boleh dikatakan tidak ada. Sekolah-sekolah yang lain mungkin sangat banyak, dan itu kalau kita putuskan keputusannya menurut pandangan kita ya sudah benar, tapi orang tua kecewa selama proses pembinaannya nggak diajak komunikasi, biasanya timbul kekecewaan. Itu yang saya minta dilengkapi data-data, baik data dari wali kelas maupun data dari konseling. Biasanya kalau konseling untuk pembinaan personalnya lebih banyak ya, data penanganan studi kasusnya dan yang lain-lain, dan itu menjadi salah satu bahan pertimbangan yang akan bisa Bapak Ibu sampaikan ketika ada komplain dari orang tua. Terus kemudian yang perlu nanti juga diingat ketika nanti sudah anak diputuskan naik kelas dengan kondisi yang kita pandang dipaksakan naiknya gitu misalnya karena kemampuannya kurang dan yang lain-lain. Saya berharap di kelas yang baru diterima sebagai pribadi baru yang siap untuk melakukan perubahan. Ya. Masa-masa yang lalu proses bantuan yang Bapak Ibu berikan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Ini soalnya biasanya sengaja nggak sengaja itu guru biasanya muncul itu. Sudah tiba buku air masih tidak berubah. Itu menyakitkan ya. Ya, itu biasanya anak-anak kalau kamu menyampaikannya itu yang mestinya mau berubah menjadi tidak berubah. Termasuk juga gitu ketika konseling, karena konseling itu tidak semua pelayanannya perlu disampaikan ke guru yang lain, ada yang sifatnya sekret ya, rahasia gitu. Anak baru dimotivasi, baru mulai masuk kelas, ketemu guru mapel karena anak sudah jarang masuk, sudah enak melihatnya deh ya. Ngapain masuk, udah dapatkan kasih nilai Bu Aini. Anaknya udah langsung kabur, udah nggak masuk deh gitu. Terus pundung deh gitu ya. Makanya paling ya wali kelas kalau sudah baru nangani yang sifatnya tadi memberi motivasi, sifatnya itu disampaikan ke guru, cuma hal yang memang nggak perlu disampaikan nggak usah. Cuma Bapak Ibu anak ini baru diberi motivasi untuk masuk, tolong dibuatkan sehingga gurunya tahu ya. Itu kasus-kasus di sekolah yang saya dulu ngajar banyak terjadi begitu. Jadi kalau kita alhamdulillah mengikuti perkembangan di grup pembinaan disiplin ya masih kategori wajar ya. Memang masanya kayak tadi misalnya anak ingin bebas itu jadi pemuda sehat dan ya sekali kartu bikin ceklok. Kata Gus Dur itu sekolah itu kalau nggak sekali waktu melompat pagar itu nggak asik deh, baru dia sekali waktu melompat pagar gitu kan ya. Jadi terus kemarin hari ini budaya positif yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu merupakan komitmen kita bersama. Nah, yuk nanti seperti apa ke depannya, sekaligus ini Pak Ahmad merupakan melakukan diseminasi dari diklatnya di CGP, tapi sekaligus ini ya kita niatkan memang kita akan mencoba berbenah di sekolah kita. Apalagi sekarang udah akhir tahun pelajaran, nanti Juli kita akan perkuat dari semua aspek yang akan kita tata dari beberapa sisi. Itu saya kira yang bisa sampaikan, ya mohon diberikan kritik dan masukan sehingga nanti setelah ini nanti ditindaklanjuti pada action nyata, betul-betul kita sudah saling memperkuat. Itu saja, mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas arahannya.
Untuk yang selanjutnya ini terkait sama budaya positif. Saya berharap sebetulnya kalau misalkan di awal-awal kita sudah mengenal di beberapa tahun, malahan kalau dari ada CGP yang dulu ya, ada Bu Fajar di awal itu sering mengingatkan terkait budaya positif. Tapi alangkah misalkan kita ke depannya tetap harus memahami atau memiliki kesepahaman terkait budaya positif yang perlu kita tindak lanjuti keberadaannya di sekolah kita. Nah, budaya positif yang menjadi inti dari konsepnya, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, positif kontrol, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi. Dari ketujuh ini merupakan salah satu istilahnya pembentuk awal dari nantinya bagaimana kita berproses di sekolah sebetulnya. Mulai dari pembentukan keyakinan kelas yang berdasarkan dari disiplin positifnya seperti apa, sehingga nanti pada saat segitiga restitusi itu ada kaitannya gitu. Jadi kita tidak mengawang-awang melakukan segitiga restitusi, tetapi tidak ada istilahnya aturan atau keyakinan yang ditetapkan oleh sekolah. Itu juga kan menjadi salah satu instrumen dalam melakukan segitiga restitusi. Di perubahan paradigma belajar, ini paradigma baru dalam pembelajaran merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan prinsip berdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi dalam pembelajaran mungkin kita sudah mengenal, tetapi kalau misalkan di kedisiplinan atau budaya disiplin, ini diferensiasinya mungkin kita sudah melakukannya di 2 tahun terakhir. Ketika misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka mereka bisa menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Peserta didik ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing menurut teori psikologi modern sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila mungkin kita sudah mengenal yang ada berapa? Ada 6. Ada 6. Yang pertama terkait sama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis. Yang berikutnya terkait perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Nah, ini yang menjadi selalu bersinggungan terus nih kalau saya dengan asrama biasanya, karena ada hal-hal yang ternyata siswa bisa dikontrol itu dengan aturan dan sebagainya. Ternyata kalau misalnya menurut teori ilusi kontrol, ini ada hal-hal yang menurutnya hanya sebatas ilusi saja. Contoh misalkan, ilusi guru bisa mengontrol murid. Kalau misalkan kita melihat bahwa yang bisa mengontrol itu sebetulnya kan diri pribadi masing-masing. Nah, ini yang menjadi ilusinya di situ. Setiap siswa memiliki kehendak masing-masing. Apakah dia mau mengerjakan sesuatu, maka sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang memaksa terkait sama aturan yang sudah kita buat yang sebelumnya ya. Rencana revisinya insya Allah di awal-awal tahun ajaran baru kita akan merevisi terkait sama peraturan menjadi keyakinan. Perubahan paradigma berikutnya adalah stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau misalkan berdasarkan dari stimulus respon, kemudian berdasarkan dari teori kontrol, ini ada dua sisi yang berbeda. Misalkan yang pertama, ketika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model
berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol model berpikir menang dan menang. Jadi semuanya memiliki positif yang diharapkan. Kemudian ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang justru menjadi dasar kita nanti mengenai keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau saya buatnya itu ketika misalkan membuat segitiga restitusi ya bareng-bareng anak, pasti kalian ada motifnya gitu, untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi yang ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang berikutnya terkait sama motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Yang 2 itu unsurnya dari motivasi eksternal, yang satunya berdasarkan dari motivasi internal. Nah, yang motivasi internal ini memiliki tujuannya masuk ke disiplin positif nantinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan ada briefing yang dadakan misalkan ya, seperti sekarang misalkan. Apakah datangnya terkait ketidaknyamanan atau terkait sama hukumannya? Itu juga sama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi internal, yang nantinya akan menjadi salah satu dorongan kepada peserta didik untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian ada hukuman dan versus konsekuensi. Ini yang sering terjadi ya, karena di beberapa kegiatan ketika berdiskusi ya, terutama yang di asrama, ini masih menginginkannya terkait sama hukuman, jadi punishment. Padahal antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Yang berikut ini adalah contoh-contoh terkait sama hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman karena tidak ada kesesuaian antara pelanggaran dengan treatmentnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini termasuk hukuman karena tidak ada irisannya antara mengelilingi lapangan dengan kehadiran di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau ini termasuknya konsekuensi karena ada irisannya. Ketika misalkan dia mencoret-coret, maka perlu untuk dihapus coret-coretannya tersebut. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk di pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kira-kira yang di bagian di akhir, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini maksudnya konsekuensi, tidak menjadi hukuman. Ada yang bisa karena pemanasan Iya. Jadi kalau misalkan untuk yang bagian terakhir, karena modelnya itu kan kalau PJOK itu di awalnya ada pemanasan. Jadi kita mengalihkannya, dia mengelilingi lapangan itu untuk pemanasan yang mengganti di
menit-menit di awal sebagai pemanasan. Jadi pertanyaannya itu, kalau misalnya dari lapangan olahraga ke asramanya jauh, karena tahu lari gitu, itu masuk mana? Berikutnya hukuman terus konsekuensi. Nah ini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Terkait sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau di hukuman membuat anak-anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tetapi kalau di konsekuensi membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang berikutnya anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau yang di konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Di hukuman ada paksaan, tetapi kalau di konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau misalnya konsekuensi konsep diri yang baik, itu pembentukannya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini antara hukuman versus dengan konsekuensi. Kemudian ada lagi yang terkait sama restitusi. Ini ada hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah mereka dan membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi apa sebagai tujuan yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini terkait sama restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi sama restitusi ini berbeda sekali. Kalau hukuman tentunya kalau misalkan tidak ada kesepakatan dari guru sama siswanya, ini masuk ke hukuman. Kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu sama gurunya. Kalau restitusi biasanya ini tidak menghadirkan konsekuensi, tetapi mengingatkan si peserta didiknya atau yang si pelanggarnya untuk memiliki menumbuhkan keyakinan. Iya. Jadi keyakinan apa yang mereka yakini itu yang diperkuatnya. Nah, ini ada beberapa hal terkait sama perilaku atau pelaksanaan dari hukuman, konsekuensi sama restitusi. Yang dua yang di bagian akhir itu identitasnya sukses. Tetapi ketika misalkan untuk yang hasilnya ada yang bentuknya netral, tidak ke negatif, tidak ke positif. Tapi kalau misalkan untuk yang restitusi, ini dia beralih ke positif. Jadi dia memiliki istilahnya memiliki karakternya bertumbuh untuk perbaikannya ke arah positif. Yang identitasnya gagal itu di hukuman. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara di restitusi, ini restitusi merupakan pilihan. Jadi ada pilihan-pilihan buat mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita kembalikan permasalahan yang mereka hadapi untuk dijadikan penyelesaiannya dengan berbagai perspektif dari anak-anaknya. Nah itu di restitusinya. Nah ini yang akan kita buat itu antara konsekuensi sama restitusinya dia berjalan beriringan gitu Pak ya. Kalau saya lihat di asrama masih tetap harus ada konsekuensi. Makanya kemarin sempat diarahkan untuk membuat kesepakatan. Nah kita beriringan antara yang konsekuensi sama restitusinya, supaya nantinya kita tetap di akhirnya siswa kita memiliki identitas yang sukses ke depannya terkait sama apakah dia bisa memahami terkait kesalahannya, kemudian dia bertumbuh ke hal yang positif. 9 ciri-ciri restitusi. Ini berikut ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang akan kita laksanakan di MPLS. Setelah MPLS, ini terkait sama keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan biasanya itu ada di satu sisi, misalkan dari satu pihak, dari gurunya misalnya. Kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, dari wali kelasnya. Misalkan kelas harus bersih misalnya. Nah, itu di satu sisi. Kalau misalkan untuk keyakinan, itu adalah siswanya yang istilahnya kesepakatan kelas yang diambil dari peraturan, kemudian diambil yang disari dari keyakinan apa yang kelas tersebut dipahaminya, yang diinginkannya. Nanti muncul terkait sama ketika misalkan keyakinan tersebut sudah ada, apakah yang berdampaknya, tampaknya seperti apa, dilihatnya. Ada yang tidak tampaknya seperti apa. Ini nanti dielaborasi pada saat keyakinan kelas sudah terbentuk. Dan ini Bapak Ibu yang sebetulnya yang harus kita lakukan dari sekarang ya. Mulainya keyakinan itu dari peraturan. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang anak dibuatkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Dari setiap kelas kan berbagai macam ya. Kalau misalnya kita ada asrama, ada makam, ada perpustakaan, ada kelas, laboratorium, ada multimedia. Nah, itu dibuatkan sebetulnya ada beberapa peraturan yang diharuskan ada di situ. Kalau misalkan dari setiap tempat tersebut dibuatkan sebuah keyakinan, tidak hanya di kelas saja atau di asrama dan sebagainya, maka ini akan membentuk lingkungan yang positif. Dan dari lingkungan yang positif, ini akan memunculkan budaya yang positif di sekolah kita. Jadi ada dari hal yang terkecil, kita akan membuat istilahnya alurnya dari peraturan yang dibuatkan oleh siswa, dibuatkan menjadi keyakinan kelas. Maka dari keyakinan kelas atau keyakinan dari tempat-tempat yang lainnya, ini akan memunculkan lingkungan yang positif. Nah, ini menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Bisa ya? Dibacain aja. Siap. Yang pertama, ini yang paling kiri berarti ya. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Kalau yang di sampingnya ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua yang B-nya, kami murid yang semangat belajar. Yang C-nya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan, kalau terkait sama keyakinan. Yang di Bapak Ibu ya? Kami saling menyayangi. Nah, Ini saling menyayangi. Tanda kutip kan? Iya. Guru dan murid itu. Nah, kalau misalkan yang sebelah kirinya itu aturan sebetulnya, aturan yang disepakati kalau tidak dari gurunya, biasanya itu dari beberapa orang yang memutuskan ini nih. Jadi tidak kesepakatannya baik kelas. Tapi kalau misalkan untuk yang di kesepakatannya kelas itu merupakan keyakinannya, karena dia bentuknya kalimat yang positif, tidak memaksa atau misalkan tidak ada unsur perintah di situ. Nah, ini terkait sama keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, terkait sama keyakinan kelas, tadi kan sebetulnya sudah disonding yang terkait sama keyakinan kelas itu berawal dari peraturan yang dibuat oleh siswa. Dibuat oleh guru di kelasnya. Tetapi setelah selesai untuk melaksanakan diperoleh keyakinan kelas, ini kita harus mengelaborasi kembali, melakukan pendalaman terkait keyakinan kelas tersebut.
Nah di sini kita membuatnya ada yang menggunakan tabel T, ada yang menggunakan tabel Y. Sepertinya kalau disatuharikan ini tidak cukup 1 hari kalau kelas. Makanya nantinya saya minta ke Pak Hendra, ini diminta pada saat MPLS di seminggu yang pertama itu ada khusus untuk wali kelasnya. Karena peraturan kan tidak hanya 10 aja. Ketika misalkan ada di kelas, itu banyak sekali peraturan-peraturan yang menurut mereka diyakini itu bisa untuk mengkondisikan kelasnya menjadi kondusif. Nah dari peraturan-peraturan tersebut itu diambil peraturan yang nantinya dibuatkan menjadi yang positif kalimatnya. Kalau ada yang negatif dibuatkan positif terlebih dahulu. Contoh misalkan dilarang mencontek, itu kan bentuknya negatif. Iya, dilarang. Nah menconteknya kita buatkan ke yang positifnya. Dari peraturan tersebut kita buat menjadi kalimat yang positifnya. Kira-kira yang mencontek positifnya seperti apa? Mencontek adalah perbuatan yang Iya, bisa. Jadi kalimat Kita menghilangkan menconteknya tetapi dimunculkan kalimat positifnya. Berusaha bekerja sendiri. Nah, bisa. Jadi berusaha bekerja sendiri. Itu di perubahannya. Nanti peraturan yang sudah dibuatkan ke dalam bentuk kalimat positifnya, itu kita harus menarik satu nilai keyakinan. Kan biasanya dari teman-teman siswa kita itu mencantumkannya berbagai macam gitu ya. Ada yang terkait disiplin misalkan, datang tepat waktu. Kemudian ada selesai misalkan istirahat harus datang masuk tepat waktu juga. Itu kan 2 peraturan yang berbeda. Tapi ketika misalkan diambil satu nilai kebaikan itu menjadi 1. Dan biasanya dari berbagai macam. Misalkan ada 10 peraturan, ada 3 peraturan yang beririsan atau memiliki nilai yang sama. Itu dibuatkan nilai kebajikannya. Misalkan kedisiplinan. Misalkan ada 3 poin peraturan, itu dibuatkan menjadi 1 kedisiplinan. Yang berikutnya itu kita membuat membuat kalimat dari nilai keyakinan tersebut. Misalkan seperti yang tadi ya, ada di awal ini kalimatnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kalimatnya itu berisikan terkait sama nilai kebajikan, menyayangi, saling sayang menyayangi. Nanti kita buatkan kalimat dari nilai kebajikannya. Setelah membuat nilai kebajikannya, ini yang bagian yang keempatnya. Kita membuat pendalaman dari keyakinan kelas. Dibuatkan tabel yang pertama, tabel T, itu untuk menentukan. Nah, kalau yang saling menyayangi itu seperti apa kelihatannya? Memberi kado. Nah, itu yang terkait yang nampaknya. Tapi kalau misalkan yang tidak tampaknya seperti apa, itu juga perlu dielaborasi supaya nanti dari peserta didiknya paham, oh keyakinan ini tampaknya itu dia saling menyapa, misalkan kalau saling menyayangi. Kalau misalkan yang tidak nampaknya itu misalkan saling bermuka masam misalkan, nah itu juga sama. Nanti dibuatkan tabel T dan tabel Y-nya. Tabel Y-nya ini terkait sama pendalaman yang terlihatnya ketika saling menyayangi seperti apa. Kemudian terdengarnya seperti apa. Kemudian berperilakunya seperti apa ketika seseorang dia memiliki nilai keyakinan saling menyayangi. Itu juga sama, nanti dimintakan untuk dielaborasi bareng-bareng peserta didik. Dan hasil akhirnya itu dipajang di setiap kelas. Karena nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada satu kasus, misalkan, nah ini kasus kan muncul restitusi nih. Ketika restitusinya Bapak Ibu tidak lagi menghambur-hamburkan kata-kata, istilahnya energi kita tidak terlalu banyak, tinggal menunjukkan saja ini keyakinannya. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan untuk untuk menyelesaikan permasalahannya? Nah, itu akan mempermudah kita ketika penanganan masalah di kelas. Jadi kita tidak lagi kemana-mana gitu berbicaranya. Ketika misalnya sudah ada ketemu permasalahan, langsung dilihat keyakinan yang kalian lewati apa yang kalian lewati. Itu sebagai keuntungan kita ketika misalkan keyakinan kelasnya terpajang di kelas. Itu untuk
penanganan siswanya pada saat kita melaksanakan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini menjadi menghormati orang lain. Hadir di kelas 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka nilai keyakinannya itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini terkait sama kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kemudian bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini terkait sama keselamatan dan keamanan. Jadi mempermudah kita untuk membuat peraturan kelas sebetulnya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia ini sebagai motif ketika misalkan dari siswa ketika melakukan pelanggaran, misalnya ini menjadi pertanyaan biasanya. Motif kalian seperti apa? Tujuannya untuk apa melakukan pelanggaran seperti itu? Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup di CMPS ada ya? Ada ya? Makannya. Bertahan hidup. Okay. Nah ini tuh sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai salah satu poin ketika kita merestitusi siswa. Karena ketika mereka melanggar pasti ada kebutuhan yang tidak tersalurkan. Kemudian kita bisa mencari tahu untuk apa istilahnya kalau mau memenuhinya bentuknya mau seperti apa, itu juga nanti masuk ke kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya ini ada 5 posisi kontrol yang tentunya kita juga merasakan apa ya, berada di posisi yang tersebut. Yang pertama ada penghukum. Biasanya penghukum itu ujuk-ujuk datang ketika anak melanggar, kamu salah, itu langsung dihukum tanpa ada alasan. Ketika terlambat, kamu terlambat, silakan push up 5 kali misalnya. Nah itu masuk orang-orang yang menjadi kontrolnya di posisi penghukum. Ada pembuat rasa bersalah. Biasanya ini banyaknya itu yang apa ya, kita melakukannya dengan nada-nada yang negatif, kemudian anaknya merasa disalahkan. Ibu kecewa atau saya kecewa kepada kamu karena kamu sudah melakukan A, B, dan C. Nah kata-kata kecewa ketika itu dilontarkan, maka itu masuk ke ranahnya membuat bersalah ke anaknya. Kemudian ada posisi teman. Nah, hati-hati ketika memposisikan kita menjadi sebagai teman. Terkadang siswa saking dekatnya dengan kita itu menjadi ada hal yang dimanfaatkan dari siswanya, dari kitanya gitu. Ya, kitanya oleh siswanya biasanya. Gitu. Itu ada pemanfaatan bahwa karena saking dekatnya justru ada excuse berlebihan terhadap peserta didik. Yang terakhir ada pemantau. Kalau yang pemantau ini ketika misalkan ada konsekuensi yang sudah disepakati, maka itu dijalankan. Itu kepada pemantau posisi guru yang masuk ke posisi kontrolnya pemantau. Kalau yang manajer itu guru yang sudah melakukan restitusi biasanya. Itu yang terjadi manajernya tanpa adanya konsekuensi. Itu di manajer. Nah Bapak Ibu, nanti ke depannya kita bergeraknya antara yang pemantau sama manajer. Jadi aturannya dibuatkan oleh siswa, dibuat konsekuensinya seperti apa, disepakati. Nanti ketika restitusi, itu kita bergandengan dengan konsekuensinya. Salah satu sisinya kita berpihak sebagai manajer, tapi di sisi lain kita bisa melakukannya sesuai dengan aturan atau konsekuensi yang sudah kita buatkan. Itu menjadi landasan kita untuk apa ya, memberikan treatment kepada peserta didik. Berarti pernah nanti di kelas kalau bikin yang plus konsekuensinya. Kalau iya, boleh. Dibuat begini, ditindakan kelas, ini konsekuensinya kalau gitu. Kan kita sebetulnya beralih dari yang konsekuensi ke restitusi. Untuk sekarang sebetulnya belum dapat diterapkan secara restitusinya.
Nah, konsekuensinya itu kan sebetulnya yang diperbolehkan itu konsekuensi sama restitusi. Karena konsekuensi tetap dia memiliki apa ya? Kalau di awal tadi itu, ketika melaksanakan konsekuensi sama restitusi, kalau restitusi efeknya itu positif, tapi kalau konsekuensi dia netral bentuknya. Jadi tidak ke hal yang negatif. Itu kita bisa buat pelaksanaan segitiga restitusi atau misalkan terkait keyakinan kelasnya itu bergandengan nantinya. Tetap ada konsekuensinya misalkan, tapi nanti lambat laun kita harus menghilangkan konsekuensinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini Bu, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ada 3 poin yang harus dilakukan oleh guru ketika misalnya melihat pelanggaran dari siswanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan, ini bisa menjadi praktik baik di PMN sebetulnya. Tinggal di-upload ya kalau sudah melakukan ini. Untuk yang stabilkan identitas, sebetulnya kalau segitiga restitusi itu terkait sama pertanyaan kita ke siswanya. Misalkan, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tuh kalau segitiga restitusi itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggiring anaknya supaya dapat menyelesaikan permasalahannya. Menstabilkan identitas, contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Itu juga termasuk ke menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas, nanti bisa digunakan pada saat Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik yang melanggar terkait keyakinan kelasnya. Yang kedua, ini terkait validasi kebutuhan. Ini kegiatan untuk membantu peserta didik mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, untuk yang pertanyaannya yang Bapak Ibu bisa lakukan, ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, gimana sih bahasanya? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini terkait sama validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, ini terkait menanyakan keyakinan. Guru-guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kalau sudah dibuatkan, ini lebih enak Bapak Ibu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Itu juga bisa dijadikan sebagai pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sebetulnya kalau segitiga restitusi itu membuat pertanyaan dan dijawab oleh peserta didiknya. Jadi kita buat pertanyaannya, kemudian nanti mengarahkan untuk peserta didiknya membuat solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Ini yang terakhir, intervensi 30 menit. 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Karena kan tadi ada 5 posisi kontrol ya, kita ke pemantau dan manajer. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya?
apa yang kamu lakukan saat ini sesuai, kapan kamu siap untuk mulai, peraturannya apa. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa. Saat ini kamu sudah harusnya berbuat apa. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu lakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Nah ini kalau misalkan pertanyaannya singkat, ini 30 detik ini pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat siswa kembali ke tujuan semula. Berikut ini adalah praktik yang saya lakukan mengenai keyakinan kelas. Dengan latar belakang pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas. Tujuannya tadi sudah disebutkan bahwa untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan seluruh warga kelas meyakini akan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Keyakinan kelas dibuat oleh peserta didik didampingi guru. Proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, memfasilitasi diskusi. Siswa berdiskusi mengenai nilai-nilai yang perlu atau aturan-aturan yang perlu dihadirkan di kelas demi suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Kedua, penempelan nilai atau aturan yang diyakini individu. Siswa menempelkan nilai atau aturan yang menurut mereka perlu untuk dihadirkan di kelas. Ketiga, pengelompokan nilai kebajikan. Diskusi dilanjutkan untuk mengelompokkan nilai-nilai yang sudah diajukan menjadi nilai kebajikan yang berlaku di kelas. Keempat, merumuskan kalimat keyakinan. Siswa merumuskan kalimat pernyataan dan nilai kebajikan menjadi kalimat keyakinan kelas. Kelima, penandatangan keyakinan. Ketua kelas sebagai wakil dari warga kelas menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini produk dari keyakinan kelasnya. Dan setelah melakukan kegiatan, saya melakukan umpan balik dari peserta didik. Demikian Bapak Ibu terkait praktik keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Nah itu Bapak Ibu Guru, punten waktunya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke. Ini terkait sama persiapan kita di tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru, rencananya berdasarkan dari yang tadi, kita akan membuat keyakinan kelas setelah MPLS. Jadi tidak bisa dalam satu hari, karena kan kita harus mengelaborasi terkait yang ada tabel T sama tabel I, dan itu dipajang di kelas. Kalau misalkan satu harinya kita merumuskan peraturan apa saja yang berada di kelas, itu sepertinya bakalan banyak. Kalau misalkan kita concern bahwa kelas kita harus kondusif, yang pertama. Tapi kalau misalkan Bapak Ibunya hanya sekedar melaksanakan saja, ini pasti akan cepat gitu. Tapi saya berharap keyakinan kelas ini akan menunjang nantinya ke budaya positif sekolah. Karena rencananya kita akan menggeser tata tertib yang ada, Bu ya. Tata tertib yang ada di tim kedisiplinan itu bergeser, itu akan diambil dari kelas, keyakinan kelas, kemudian ada keyakinan di PAAK, misalnya perpustakaan, ada di mulai, semuanya dibuatkan peraturan dan keyakinannya itu ditarik itu semuanya, dan itu akan dijadikan sebagai keyakinan sekolah tadi. Itu yang Bapak Ibu bisa dipahami tidak mesti? Ya, kalau Bapak Ibu kan kerjanya bukan kerja, wilayahnya berada di kelas maksudnya. Berarti Bapak Ibu itu membuat keyakinan kelasnya berada di wilayah Bapak Ibu. Tapi kalau di asrama itu ada asrama. Wali asuh yang membuat keyakinan asramanya. Maunya seperti apa dan sebagainya. Di masjid juga ada. Nanti wali asuh hari Kamis.
saran saya aja, mungkin nanti untuk keseragaman dan khawatir untuk keseragaman, kemudian teman-teman juga nggak lupa apa yang disampaikan hari ini. Nanti Pak Ahmad buatin langkah-langkah apa saja nih di kelas yang harus dilakukan oleh wali kelas. Misalkan yang pertama di pembukaan wali kelas harus menyampaikan apa. Langkah kedua misalkan guru-guru itu memberikan kesempatan pada siswa untuk ngapain. Langkah ketiga mengajak siswa untuk bagaimana. Langkah keempat dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti guru juga ada pegangan. Nanti saat langkah-langkah tersebut di-share, boleh nanti Pak Ahmad ngasih kesempatan lagi ke teman-teman barangkali ada yang kurang paham dari langkah-langkah tersebut. Jadi lebih ke pelaksanaannya. Kalau pelaksanaan kan forumnya diskusi bareng siswa ya, Iya. modelnya. Step-stepnya itu dibuatin aja. Kesepakatannya berapa Pak? Juknis. Kalau Bapak Ibu jangan mematok kesepakatannya ya Bu ya. Karena kalau kita tuh di boarding tidak sama dengan di kelas yang lain. Kalau nggak salah ada kok, misalnya harus berapa, tapi kalau untuk ininya mah boleh bebas. Nanti untuk Yang jelas kalau keyakinan itu lebih sedikit lebih baik. Tapi kalau untuk peraturannya itu istilahnya dimunculkan saja semuanya. Iya, Kan kalau misalkan di peraturannya ada 20, kemungkinan besar 5-nya ada yang sama. Terkait sama keyakinannya. Nanti sehari gitu ya. Yang tentang kebaikan universal itu. betul, yang itu dong. Keyakinan yang jujur, disiplin. Nanti gini, jadi pengelompokan dari peraturannya. Kan tahapannya itu yang pertama membuat ruang diskusi untuk membuka peraturan apa saja yang diharapkan muncul di kelas. Kemudian dibuatkan ke positifnya jika ada yang negatif. Kemudian langkah berikutnya itu terkait sama nilai apa saja yang ada di peraturannya itu. Kalau ada 30 misalkan peraturan yang ditetapkan oleh siswanya, kan siswa pengen kondusif, kita juga pengen kondusif sebetulnya. Kita juga bisa mengajukan aturan apa yang akan dilakukan di kelas. Nanti dibuatkan keyakinannya. Keyakinannya itu tidak satu peraturan, satu keyakinan, tidak. Pasti ada irisannya semuanya gitu. Kira-kira sama kita deketin, dikelompokin. Nah setelah misalkan keyakinan sudah selesai dibuat, kita buat pendalaman terkait sama keyakinannya. Tetapi ngacunya ke peraturan. Contoh misalkan, kan ada tabelnya tadi, ada tabel T sama tabel Y. Tabel T itu ketika misalkan dia saling menyayangi misalkan, maka yang tampak sama kita, tampak sama murid itu seperti apa orang-orang yang selalu menyayangi. Itu mah bagian dalam berkeluarga. Nanti supaya paham anaknya, oh kalau misalkan nilai kebaikannya itu adalah saling menghargai misalkan, maka ketika berada di kelas harus berbicara dengan sopan misalkan. Yang tidak bolehnya apa? Jadi anak juga paham itu dibuatkan. Kalau misalkan diperlukan konsekuensi, maka nanti disilakan buatkan konsekuensi. Karena kita akan bergeraknya antara yang konsekuensi sama yang restitusinya itu. Yang jelas yang dihilangkannya, yang hukumannya yang harus hilang. Ya punya. Ya karena berarti kalau misalnya kita pada hari keempat atau kelima kita mendampingi anak sebagai wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas, harus tidak sebelumnya anak harus tahu mengenai kesepakatan kelas ini. Berarti di rangkaian acara MPLS-nya itu dimasukkan tentang kesepakatan kelas atau tidak? Atau kalau tidak, tiba-tiba enggak, anak nggak akan paham tentang kesepakatan kelas nih. Nah, gitu kan. Kalau itu mah bisa nanti di sounding di MPLS ini. Tapi kalau misalkan kita sebagai wali kelas, sepertinya itu sudah harus menjadi apa ya? Playmaker di kelasnya. Enggak kan sebelum kita masuk ke examnya dan membuat kesepakatan kelas, jangan sampai anak-anak tidak memahami apa itu kesepakatan kelas. Makanya tahapan pertama itu rencananya mau dibuatkan. Kan tadi sebetulnya tahapan-tahapannya sudah ada ya. Nanti saya akan buatkan tahapannya. Kalau misalkan nanti di MPLS kan ada bagiannya siapa? Kalau misalkan ada bagian saya nanti akan disampaikan. Akan disampaikan. Iya gitu. Mungkin nggak Pak, kalau misalkan belum keyakinan dan yang dibuat oleh seluruh
wali kelas dan siswa. Ya. Tapi kan kita tahu lah anak baru sekarang seperti apa, ya. Posisinya dengan kita berkaca dari anak-anak yang kelas 10 sekarang atau mungkin yang kelas 11 sekarang. Kalau seumpamakan berarti kan keyakinan dan kesepakatan itu bermulanya adalah dari aturan. Aturan yang dibuat Nah, mereka. kalau yang dibuat mereka tapi mengacu kepada sekolah, mengacu Jadi pada aturan sekolah nggak dulu? Gini, kan tata tertib kita ada nih. Rencana tata tertib itu rencana mau direvisi. Tata tertib yang sekarang itu jadi acuan kita untuk memasukkan peraturan yang ada di sekolah yang disepakati oleh peraturan yang ada di kelas. Jadi diarahkan. Diarahkan Nah, maksudnya. kalau gimana kalau misalkan secara general biar maksudnya biar semua sama nih, si aturan yang untuk awal nih kita pegang dulu semua sama. Nah terus keyakinannya itu kita break general dulu apa nih yang mau disampaikan buat ini biar semua sama, jadi nggak yang nanti si Masih 10 beda. 1A, 10 2B, 10 1 ini gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya baru nanti di breakdown ke dalam kelas masing-masing apa nih yang mau ditambahin dari si ini apa nih, jadi kita tuh kalau mau kita dulu kesepakatan bikin generalnya dulu apa. Ya berarti dari kesiswaan harus merevisi dulu tata Iya, tertibnya. kalau mau begitu. Jadi kapan Dicek lah. yang mana yang ini, nah maksudnya biar kitanya sendiri nggak yang bingung juga Iya. nanti anak-anaknya juga bingung, kitanya juga bingung, khawatirnya nanti kok kesepakatan kelas ini mah kayak begini beda dengan kelas yang ini, nah itu nanti yang khawatir. Iya, Gini, Tabrakan lagi, gitu. kalau keyakinan kesepakatan itu sebetulnya kan mengkondisi, kalau mau realnya itu mengkondisikannya sesuai dengan situasi yang di kelas. Sesuai kebutuhan Sebenarnya anak. sebenarnya boleh berbeda. Belum Boleh, berbeda. tapi kan maksudnya kan tetap kita harus ada Ada aturan aturan yang yang satu kan, gitu. tetap harus ada yang pasti akan sama semua Iya. gitu. Nah itu tuh maksud saya yang sama Jadi terus semua. tidak perlu disamakan, tapi ada hal yang menjadi yang Poin poin kita penting yang yang harus disamakan. disampaikan. Nah Yang itu poin tadi, yang disamakan Menjadi itu sesuai akar. dengan Nah, definisi gitu akarnya. maksudnya. Jadi secara generalnya teh ada dulu gitu loh, biar kita juga ada pegangan mau kayak gimana. Kan rencana awal itu tata tertib itu sebagai Kalau landasan menurut awal. Bapak Ahmad sendiri sebagai CDP, kalau seperti itu sesuai tidak dengan aturan keyakinan Yang kelas? mana? Kalau misalnya harus ada substrat yang menjadi dipikirkan, kan setahu saya keyakinan kelas itu kesepakatan di kelas apa yang mau di kelas itu sendiri. Gini, kalau misalkan di peraturan kan kita juga sebagai orang yang ada di kelas itu, kita juga berada di sekolah. Artinya peraturan kita bisa dong diajukan ke mereka terkait sama peraturan yang kita harapkan. Nanti kesepakatannya seperti apa? Tapi kalau misalkan nanti kitanya tidak ikut serta di situ, kemudian tidak hanya siswanya saja yang yang mengajukan, pasti hilang gitu yang budaya kitanya gitu. Tapi sama mereka ya. Betul, habis sama mereka. Makanya kata saya juga, kalau misalkan mau dipaparkan, ini tuh budaya yang ada di kita yang sudah bertahun-tahun ini menurut kita mudah baik gitu ya. Ini kalau misalnya menggunakan keyakinan kelas ini bakalan hilang karena kita yang tidak mendampinginya gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita kan sebetulnya saya mau membreakdownnya itu mana yang khusus yang ada di kelas, mana khusus yang ada di asrama, mana yang khusus di lingkungan-lingkungan yang lainnya. Sehingga ketika misalkan mereka sudah ada di beberapa tempat, mereka sudah yakin bahwa ini kalau ada di kelas ini kita bersikapnya harus seperti apa. Nah, poin kita sekarang di kelas. Nanti seperti kalau misalnya di kelas kan terkait sama aturan sekolah. Masih ada. Bernasum dulu. Ada nafsu. Jadi tidak menyalahi aturan sebetulnya Bu Hamidah, tidak menyalahi aturan. Karena kan kita saling melengkapi dulu sama siswa. Kesepakatan itu tidak hanya dari siswanya saja, tapi kesepakatan itu kita juga menjadi warga kelasnya. Makanya itu dimasukkan dulu gitu. Apa saja yang perlu kita perbuat itu dimasukkan di peraturannya. Sehingga nanti anak-anaknya paham. Yang jelas itu yang paling lama itu terkait sama yang tadi elaborasi pendalaman di setelah keyakinan yang sudah ditetapkan Masuk ke konsekuensinya juga nantinya. Kalau misalkan kalau di sekolah kan pasti tetap ada konsekuensinya. Nah, dari konsekuensi ini yang justru yang perlu ditanamkan ke anak-anak itu kenapa munculnya misalkan kan peraturannya kalau di kita itu tidak boleh membawa celana pendek, gitu ya. Kalau di kelas memang tidak mungkin diadain celana pendeknya, tidak membahas itu. Tapi yang dibahas itu di asrama. Gitu. Nah, ketika misalkan celana pendeknya anak-anak tidak paham kenapa itu tidak diperbolehkan, justru mereka nggak bakalan istilahnya
taat terkait sama keyakinan yang sudah kita tetapkan. Makanya elaborasi itu diutamakan sebetulnya setelah keyakinan disepakati. Di kelas bisa buat banner. Satu banner cuma di belakang habis sih. Space-nya habis buat keyakinan kelas aja. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ke depannya saya berharap nanti ada pembuatan keyakinan kelas yang tidak hanya sebagai rutinitas. Kalau saya lihat itu tidak ada efeknya kalau yang kemarin khawatirnya. Betul ya. Tidak ada efeknya karena kenapa? Di bagian yang terakhir itu biasanya kita harus mengevaluasi, refleksi terkait sama keyakinan kelas kita. Kalau misalkan ada yang kurang, itu bisa ditambahkan pada saat perjalanan proses ya. Misalkan keyakinan kelas di awal seminggu pertama sudah beres nih. Nah maka nanti kita saling melihat, mengevaluasi keyakinan kelas, misalkan kelas 10.1 nih, kira-kira dalam kurun waktu 3 bulan sudah berjalan atau tidak. Kalau misalkan ada yang peraturan yang ternyata tidak masuk ke situ, boleh dimasukkan lagi menjadi keyakinan lagi. Kalau keyakinannya menjadi kurang misalkan, itu juga dimasukkan. Jadi fleksibilitas dari keyakinan itu tidak terpaku pada satu kali pembuatan, bisa beberapa kali pembuatannya. Kalau kata kurikulum mereka apa ya, bisa apa namanya? Kalau kurikulum mereka itu fleksibel. Jadi setiap dinamis, maksudnya dinamis. Keyakinan kelasnya dinamis, tidak terpaku ke satu kesepakatan saja. Elastis. Berarti nanti nggak hanya di FKLS, ODKS juga. Jadi semuanya. Kalau yang PLS sama DKS kan anak-anaknya pasti sudah tahu ya, ada keyakinan kelas. Saya ngecek kemarin ada keyakinan kelasnya, khususnya di kelas 11 masih ada nggak keyakinan kelasnya. Saya ngecek ternyata karena pindah itu pada nggak ada di kelasnya. Tapi kalau dibuatkan bisa Pak. Justru waktu awal-awal gitu kan saya yang lebih paham waktu awal-awal bikin keyakinan kelas itu kan karena memang waktu di Kombel itu disuruh gitu ya bikin keyakinan. Akhirnya kan wali kelas sama siswanya bikin tuh. Tapi akhirnya mah ya apa istilahnya apalagi nih kan kita bersama anak-anak ya apalagi poin-poinnya gitu. Tapi kenyataannya ini akhirnya mah Lupa. Iya makanya Berjalan seperti biasa. harus ada evaluasi. Berkala sih. Kondisian di kelasnya Bu, khawatirnya anaknya yang tidak bisa itu terkait sama kondisiannya. Kalau misalkan kondisi anaknya misalkan rata-ratanya kepada diem itu susah. Jadi cara membawakan untuk membuat keyakinan kelasnya yang perlu juga diperhatikan. Jadi istilahnya ketika membuat keyakinan kelas, suasana itu dibuatkan sehidup mungkin. Misalkan ketika ada yang tidak bersuara misalkan, ya harus nyumbang ide semuanya. Harus nyumbang ide. Bisa dengan cara tulisan, kasih di post-it. Kadang-kadang kan nggak semua bisa mengungkapkan. Nanti kalau mau post-it sama yang lainnya, boleh tuh Pak Ade. Disediain Pak Ade. Boleh Pak, terus kalau pencetakan disediakan Pak Ade? Pencetakan boleh ya Pak Ade. Ada sih wali mau. Ukuran bannernya ditetapkan. Jadi di samping ada pembuatan organigram ya, biasanya pembuatan organigram, pemilihan ketua dan yang lainnya. Itu yang kesepakatan atau keyakinan kelas itu segera ditindaklanjuti. Karena nantinya kalau misalkan kita lambat saja melakukan keyakinan kelas, ketika ada siswa melanggar misalkan, itu agak sedikit kebingungan nanti. Karena mereka belum sepakat dengan keyakinan kelas. Itu ya. Jadi insya Allah nanti kedepannya saya akan men-breakdown terkait sama yang di kelas itu apa saja yang diperlukan terkait sama peraturan yang sudah ada. Paling untuk yang sekarang saya hanya bisa di peraturannya saja dulu yang memisahkan. Nanti yang setelah dipisahkan itu disodorkan kembali ke peserta didiknya. Karena istilahnya Bapak Ibu sebagai warga di kelas itu punya sumbangsi untuk membuat peraturan
di kelasnya. Jadi tidak menyalahi Bu Hamid, sebetulnya tidak menyalahi. Tidak menyalahi. Tidak. Siap. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Semua. Sudah. Mungkin untuk berikutnya saya berharapnya kontribusi dari wali kelas ini terkait sama kedisiplinan. Saya berharapnya tidak bertumpuk di tim kedisiplinan nih. Ketika misalkan ada siswa yang melanggar, ketika misalkan ada yang melanggar di kelas, coba dulu ditangani sama wali kelasnya. Nanti kalau misalkan terkait sama konsekuensinya, apa yang sudah diberikan treatmentnya seperti apa, itu dilaporkan ke tim kedisiplinan supaya kita juga bisa memberikan kontribusi. Oh, ini kalau sudah diberikan treatment oleh wali kelas, kemudian diberikan konsekuensi, kita tidak akan memberikan konsekuensi lagi, tapi hanya penguatan ke anaknya. Gitu ya. Jadi khawatir yang saya lihat dari 1 tahun yang sebelumnya, ini yang bergeraknya itu di tim kedisiplinannya. Nah, ketika misalkan yang tim kedisiplinannya misalkan sudah bergerak, maka Bapak Ibu hanya tinggal kalau ada orang tua dan sebagainya hanya hadir, kemudian kemudian itu tidak bergerak gitu. Nanti di tahun ajaran baru kita saling bantu lah. Ketika misalnya ada terkait sama keyakinan kelas yang dilanggar, maka itu diselesaikan dulu di wali kelasnya. Nanti berikan laporan ke tim kedisiplinan atau ke BK nantinya. Kalau misalkan ada hal-hal yang ternyata tidak bisa selesai, itu baru ke tim kedisiplinan yang untuk menyelesaikan. Ketika tidak selesai dengan tim kedisiplinan, nanti berjenjang gitu, nanti kesiswaan baru ke kepala sekolah. Begitu juga sama tim TPPK gitu. Sekalian posisinya. Nanti kedepannya juga seperti itu. Jadi sounding terkait sama kedisiplinan, sama TPPK juga. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan tidak ada kejadian yang urgent juga, lebih baik di sounding saja ke peserta didik kita. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas yang bisa dijadikan sebagai budaya sekolah kita yang nanti terus berproses nanti untuk kedepannya. Lingkungan semakin kondusif, kita juga semakin enjoy ketika melakukan pekerjaan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.